Halo guys, welcome back to my channel lagi. Kali ini kita mau bahas proyektor dari Xcode, yaitu adalah Xcode A6. Tapi sebelumnya gue mau infoin bahwa gue ini nggak di endorse ya. Jadi ini murni dari pengecekan atau review dari gue sendiri pribadi secara objektif maupun secara subjektif. Untuk proyektornya sendiri seperti ini. Oke, jadi ini adalah packaging atau box dari proyektor Xcode A6 Pro. Gue pakai atau gue beli yang A6 Pro ini karena dia untuk ROM-nya itu beda ya, 32 GB. Tapi kalau misalkan yang A6 biasa itu dia ROM-nya di 8 GB. Nah, sebelum kita bahas itu, kita mending langsung bahas di bagian boxnya sendiri. Untuk boxnya tampilannya seperti biasa, normal, ada gambar proyektornya, ada beberapa certification dan info yang lainnya. Yang menurut gue lumayan kece, lumayan simple, jadi nggak terlalu banyak atau crowded gitu. Dan dari packagingnya sendiri, gue mendapatkan bahwa dia sudah ada yang namanya plastiknya ya, pembungkusnya, jadi memberikan kesan lebih rapi. Dan gue terima dalam bentuk packaging yang lebih rapi dan tidak ada penyok sama sekali, yang artinya packagingnya mantap. Oke, kalian udah lihat apa aja yang kalian dapetin seperti produk umumnya Xcode yang pernah gua review sebelum-sebelumnya. Nah, untuk di proyektor Xcode A6 Pro ini, dia bedanya bentuknya hampir kotak-kotak gitu ya. Dan dia ada gimbalnya juga, sama mirip sama kayak proyektor N6 Pro ya. Dia ada versi A6 Pro, ada N6 Pro gitu. Jadi bedanya kalau A6 Pro ini dia nggak pakai sistem Wear OS, dia pakai sistemnya Android. Jadi kalau seri A nya dia kayaknya semuanya pakai Android ya, yang dari gua baca. Jadi ini bukan spill atau informasi dari pihak Xcode, tapi dari yang gua pelajarin. Nah, untuk fisik dan materialnya di sini adalah plastik ABS warna putih, dan dia juga punya beberapa port di bagian belakangnya. Untuk bagian dari exhaustnya ada di sebelah kiri dari proyektor, dan ada di sebelah kanan dari proyektor, dan sebelah kiri ini tempat buat speakernya. Dan di bagian dari belakang proyektor ini terdapat beberapa port, ada HDMI port, USB port, ada audio port, dan juga ada buat power inputnya, dan juga ada tombol power untuk nyalain si proyektornya. Ada juga IR sensornya, dan di bagian depan juga ada IR sensor, dan juga tentunya ada si lensa dari si proyektornya. Di bagian bawahnya, di kaki gimbalnya ada kaki-kaki karetnya yang tujuannya biar anti slip si proyektornya. Dan di bagian dari si bawah proyektor sendiri juga ada beberapa informasi yang bisa kalian baca, bahwa ini dari Shenzhen Sang Teknologi ya, untuk versi A6 Pro nya ini. Dan di bagian depannya dia menggunakan lensa 2,69 inch, dan juga ada aksen atau gaya-gayanya lah ya, motifnya sedikit dan berwarna abu-abu di bagian front side-nya ya.
Di bagian pro yang pertama adalah di bagian performance yang gue lihat untuk bagian visualnya secara picture quality atau accuracy-nya ini menurut gue sangat bagus dan the best ya. Gue bisa melihat nih kayaknya 98% hampir mirip sama seperti hasil dari video yang gue coba cek, gue compare antara HP gua Xiaomi 15 ini dengan hasil dari gambarnya si XGO A6 Pro ini yang dimana akurasinya hampir sama. Jadi gua bisa mengatakan bahwa picture accuracy-nya ini sangat bagus dan sangat oke. Untuk dari speakernya sendiri nggak diinformasiin berapa watt, tapi gua bisa mengasumsikan ini bahwa 3 watt single speaker, yang dimana hasil testingannya itu gua bisa melihat dan mendengarkan, merasakan bahwa hasil speakernya lumayan oke di budget, di harga yang ditawarkan, di harga pasar per video ini di-upload. Yang ketiga adalah gue suka bagian kaki gimbalnya, menurut gue lumayan kokoh dan tentunya tidak memberikan kesan yang gampang letoy. Untuk perputarannya sendiri ini bisa sampai 135 derajat yang menurut gue udah sangat mumpuni untuk pemakaian di rumah-rumah. Dan di bagian dari belakangnya terdapat sebuah katup yang bisa kalian buka, dimana ini untuk membersihkan jika misalnya LCD kalian itu ada bermasalah. Dan ini menurut gue salah satu solusi yang bagus jika misalkan ada dust atau ada kotoran yang menempel pada LCD ataupun pada Fresnel-nya kalian. Yang selanjutnya adalah pada suhu dari penggunaan proyektornya di sini. Dari average itu kita temuin di 31 derajat Celcius sekian ya. Yang tentunya itu memberikan kesan bahwa untuk pemakaian long term, untuk pemakaian cukup jangka lama ini cukup menjanjikan ya, karena biasanya proyektor yang seperti single LCD kayak gini itu bisa burn spot kalau kalian pakai terlalu lama. Tapi dilihat dari average suhunya sih kelihatannya ini akan tahan cukup lama ya, bisa ku rekomendasiin itu pakai di bawah 6 jam per setiap sesinya. Oke, untuk beratnya sendiri kalau menurut gua ya normal lah, masih bisa dibawa-bawa, tapi memang kurang oke lah ya. Ini beratnya kurang lebih 1,4 kiloan, tepatnya di 1 kilo 370-an gram sekian. Dan ini proyektor memang enaknya tetap buat ditaruh di tempat aja daripada dibawa-bawa. Kalau kalian memang mau bawa yang lebih mini lagi kayak proyektor DLP yang cuma mungkin 300 gram, 3 ons atau 4 ons saja, dan menurut gua itu lebih efektif buat kalian mobilitas, apalagi yang sudah menggunakan baterai. Yang selanjutnya adalah menurut gue di bagian pro-nya adalah untuk tingkat fokus yang menurut gue fokusnya lumayan oke, walaupun ada sedikit blur di bagian sisi bagian bawah dan sisi bagian atas. Yang tepatnya oke lah kalau kalian pakai buat presentasi untuk skala kecil itu masih oke, bisa kalian pakai di ruangan-ruangan kecil ataupun ruangan yang redup cahaya, yang tidak terlalu banyak cahaya, karena mengingat untuk ansinya sendiri pun tidak terlalu wow besar. Tapi untuk di harga yang ditawarkan ini gue menemukan tingkat ansinya itu di 281 ansi di average-nya, yang alias itu cukup amazing untuk proyektor di harga sekian yang ditawarkan ini. Untuk bagian kontra yang pertama adalah dari fake ANSI information. Ya, kalian yang tadi udah tahu, gue infoin bahwa ANSI-nya cukup bagus hasil pengecekannya. Tapi karena marketing yang terlalu dodol, marketing yang terlalu berlebihan, penipuan, brand yang nggak bisa mengatur kepercayaan customer, yang ngomong lagi 450 sampai 700 ANSI untuk dari standarnya sampai brightness yang paling tingginya. Sekarang gue udah pernah lihat proyektor yang 600 ANSI, 500 ANSI, bahkan 1000 ANSI. Gak mungkin ini proyektor sekecil ini dengan tipe 2,69 inch LCD-nya bisa sampai segitu. Paling harus di 3,5 atau mungkin 4 inch ke atas buat ngasilin bisa sampai di atas 500 ANSI. Nah, masalahnya proyektor kayak gini nih udah jelas udah cukup bagus di 280 ANSI sampai 300 ANSI. Ngaku-ngakunya di 450 sampai berapa ratus. Ya, kalian kalau memang suka dikibul-kibulin silakan. Cuma yang pasti ini adalah data pengecekan yang sudah memang valid menggunakan 9 point average dan menggunakan ANSI meter ya. Nah, setelah itu yang kedua kontra yang dari gua adalah memang sayangnya ini belum Wear OS, padahal untuk setaranya di N6 itu tanggung banget sih ini sekarang kayak N6 Pro ya kayaknya, karena dia udah pakai Wear OS, tapi itu nggak bisa menjadi kontra banget karena memang dia kasih beberapa version yang kembali kepada keputusan kalian yang bedanya hematnya cuma berapa ratus ribu. Kontra lagi yang ketiga adalah bagian input lag-nya. Sini gue temuin di stable di 178an rata-rata, yang dimana kalau kalian buat gaming itu pasti sangat tidak rekomendasi dari HDMI ataupun Miracast-nya. Pasti kalau Miracast-nya bakal lebih parah, jadi gue nggak rekomendasiin di bagian situnya.
Untuk kesimpulannya, proyektor ini cukup worth it buat kalian yang memang pakai buat di entertainment aja untuk sekedar menonton. Tapi kalau untuk presentasi ya so-so lah, yang penting kalian kondisikan pada ruangannya sendiri dan juga pada tingkat noise dari cahaya-cahaya mengganggu, dan jangan dipakai buat ngelawan matahari karena memang lu butuh yang tinggi banget, mungkin butuh 2000-3000 ANSI buat dipakai di outdoor ataupun ngelawan matahari ataupun ngelawan cahaya-cahaya besar kayak di ballroom ya, atau di tempat pernikahan tuh yang kalau misalkan mereka pakai buat nunjukin wedding fotonya ya, itu jangan pakai proyektor kayak begini, diketawain orang adanya. Oke, lalu untuk kesimpulan selanjutnya menurut gua, selain dari harga yang ditawarkan cukup affordable dan memang untuk kualitinya kelihatannya cukup kokoh, tapi untuk dari softwarenya sendiri ya, karena ini Android OSP, kalian bakal tahu sendiri suatu saat dia bisa software atau aplikasi-aplikasi lainnya itu nggak bisa dipakai, jadi kayak proyektor konvensional nanti pada ujungnya. Jadi itu semua kembali kepada keputusan kalian, nggak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual atau nge-resell ini produk. Jadi ini semua kembali ke kalian sendiri. Dan itu aja kesimpulan yang bisa gue sampaikan. I am Eric and see you in the next video.